dari sesuai dengan jadwal tempat yaitu urusan kesehatan akan menghadirkan materi kita yaitu rapi pada Salawat dan salam semoga berkah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, ulama, tentunya para orang soleh sampai ke kiamat. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Mulia khususnya yang berada di ruang pertama Masjid Al-Mulia, umumnya yang berada di jalan di depan perkantoran atau lingkungan. Insya Allah pada malam ini kita pengajian malam Senin akan selalu live langsung ini di TV-nya Al-Mulia. Dan nanti di-share di grup rumah dan grup bonus. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang berada di rumah yang belum sempat hadir pada malam hari ini, baik program kerja, bisa melihat langsung di YouTube-nya channel TV Masjid Al-Mulia. Mari kita masjid sepi tadi, mau ngaji lagi. Kita semua ketika Pijat etik nih, mau bet. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan lanjutan pikir kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tawassulan wa tabarukan bi qiraatil kitab syarh hadis Jibril al-Musama hidayat talibin fi bayani Muhammadin dan Mu'alid Sayyid al-Walid al-Syekh al-Alim Alama al-Qaqi al-Faham Adda'inallah al-Habib Zain bin Imam Suwid wa nafa'ana bi ulumihi wa mata'alallahu bi kulli hayati wa hafadahu wa rawahu wa anjuhu sihata wa fiya wa tuyasira umura fid din wa dunya wal akhirah wa nusuli sayyidina wa ustadina wa mu'alimina wa murabbina wa muhajibina wa mursidina wa ma'ajangan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wali sayyidina al-alim qutbul ilmi al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syatiri al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Hadar al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyigar wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik Asani wa Sayyid Walid Abi Kiai Haji Nabhanis Muhammad Husni Tamrin Fatwa Jaya wa Sayyid wa Ba'asikiti wa Sayyid Umar bin Al-Rahman Jubri wa nafa'ana bi ulumihim anna wa yuqaddisu ruhum bil jannah wa yunawwiru dhuriyahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirrillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأهربنا من ظلمات وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنطقني الله الذي أنطق كل شيء سبحان من ألهم خلق بالذكاء. ألهمني يا ربي بالذكاء وقوة الجنان ولساني والجسم وارزقني حجة بالغة وارحم بنا يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah rahimakallah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan umur dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sisa-sisa umur ini dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada hariban kita, junjungan besar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan seizin Allah dan atas dasar kehendaknya, pada malam ini kita dapat meneruskan kembali kajian kitab Syarah Hadis Jibril, atau dinamakan juga kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmaddin, yang dikarang oleh mu'alif As-Sayyidina Al-Alim Alama Al-Habib Jen bin Habib Sumit, ya, Habib Sumit, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masaihi wa talamidihi bidaraini ila an qala salatul jamaah. Salatul jamaati fil maktubatil khamsi fardu kifayatin ala rijalil ahraril muqimina wa sunnatun
lin nisa'i wa hiya tabdulu ala salatil munfaridi bi sab'i wa isrina darajatan kama warada wa tahsulu bi imamin wa ma'mumin wa kullama kathural jam'u fahuwa afdalu illa li bid'ati imamihi aw fiskihi wa nahwihi wa tata'akkadul jama'atu fi salatil fajri wal isya fa fil hadithi man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ulumi masaihi wa talamidihi fi daraini ila an qala salatul jamaah. Tentang pembahasan kita itu tentang salat berjamaah. Salatul jamaati fil maktubatil khamsi, salat berjamaah pada salat wajib, salat yang 5 waktu, fardul kifayatin ala rijali, hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Ala rijali ahraril mukimina, bagi laki-laki yang merdeka, al-mukimina, yang mukimin, tidak musafir. Jadi ini hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu yang diwajibkan melaksanakan kepada semua orang muslim, tetapi apabila ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lain gugur walaupun satu orang. Salah satu contoh fardu kifayah adalah pelaksanaan sholat jenazah atau mengurusi tentang mayit, baik memandikan, menyolatkannya, mengapannya, itu fardu kifayah. Wajib bagi siapa? Bagi mereka yang mengetahui ada mayit situ. Ya, itu wajib. Tetapi kalau di situ sudah ada yang menangani, yang mengurusi, maka yang lainnya gugur. Ya, itu namanya fardu kifayah. Begitu saat jamaah. Di sini di Kampung Mutia, di desa ini, ya, KRR ini, ya, Kebun Raya, ya, perumahan Kebun Raya ini. Kalau tidak ada yang sholat berjamaah seorang pun, maka satu kampung ini dosa. Itu fardu kifayah. Ya, tetapi kalau ada yang berjamaah, gugur yang lainnya. Itu makna fardu kifayah. Ini fardu kifayah menurut pendapatnya, mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu, ya, itu fardu kifayah. Tetapi kalau pendapatnya Abu Hanifah, hukumnya wajib. Ya, wajib. Ya, sebagian ulama ada katakan sunnah muakkad. Tetapi kalau Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan sholat jamaah ini hukumnya fardu ain. Kalau ditinggalkan dosa. Ini, ya, itu. Ya, itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itu hukumnya fardu ain. Ya, kalau fardu ain kalau kita seperti sholat 5 waktu, kita nggak sholat zuhur, kan hukum sholat 5 waktu itu fardu ain. Kita tinggalkan dosa kalau tanpa, ya, kita meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, sama sholat berjamaah Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi, ya, kalau sholat sendiri tetap sholatnya sah, itu. Ya, tapi dosanya itu. Kenapa tidak berjamaah? Itu menurut pendapatnya Imam Ahmad. Ya, kalau sholat sendiri nggak membatalkan sholat, karena di dalam saat-saat yang membatalkan sholat nggak ada. Batal sholat sendiri nggak ada. Ya, walaupun fardu ain, itu, ya, itu. Tetap, ya, hukumnya sah kalau sholat sendiri, itu. Gitu. Nah, di sini perbedaannya. Nah, kitab ini mengapa berpegang pada pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya di Indonesia banyak kan Syafi'i fardu kifayah, ya. Nah,
ini bagi siapa? Bagi laki-laki yang merdeka. Berarti buat budak tidak wajib. Buat yang musafir tidak wajib, versi mukimin. Ya, buat yang musafir. Wa sunnatun lin nisa'i, dan sunnah bagi perempuan. Ya, itu. Ya, perempuan disunnahkan itu. Ya, walaupun ada katakan afdolnya perempuan di rumah gitu kan. Tapi di rumah juga tetap berjamaah gitu ya itu. Ya, dengan anak, istri itu. Ke masjid boleh saja itu, ya, selama tidak mendatangkan fitnah itu ya itu. Kalau mendatangkan fitnah, ya lebih baik afdol di rumah gitu. Ini sunnah bagi perempuan. Wahia tabdulu ala salatil munfaridi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, bisab'i wa isrina darajatan. Perbandingannya sama dengan 27 derajat. Ya, kama waroda, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis. Itu salah satu keutamaan salat berjamaah. Ya, salat berjamaah itu pahala besar sekali, 27 derajat. Ya, bahkan di dalam hadis lain Rasulullah salatu rajuli fi jamaati, ya, tubdulu ya ala salati fi baitihi wa fi suqi khamsa wa isrina difan. Ya, itu kata Rasulullah, salat berjamaah, salat seseorang berjamaah itu dilipat gandakan dibandingkan dia salat sendiri rumahnya. Salat di pasarnya apa? Dengan 25 kali lipat gandakan. Ya, wajalika, apalagi ya, annau idza tawada, bahwasanya apabila dia berwudu, fa'asana wudu'a, diperbagus wudunya, melaksanakan sunnah wudu, di rumahnya sudah wudu. Ya, summa kharaja ila masjidi, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, la yahruju illa bisolati, tidak ada dia niat keluar kecuali untuk sholat. Lam yahtu khatwatan illa rupi'at lahu biha darajah, tidaklah setiap satu langkahnya, ya, di rumah udah wudu dengan rapi, melaksanakan susah wudu, ya, keluar untuk sholat, maka dia, apa kata Rasulullah, tidaklah setiap satu langkahnya melainkan Allah angkat setiap langkah itu apa? Itu derajatnya Allah angkat itu, ya, rupiat itu, ya, diangkat itu, ya, diangkat apa? 1 derajat, setiap langkah 1 derajat, 2 langkah 2 derajat, ya. Wa hutu anhu biha khati'atan, dan Allah hapuskan setiap langkahnya 1 dosa, 1 dosa, ya. Fa idza shalla lam tajal malaikatu sholli alaihi madama fi musallahi, ya. Apabila, ya, itu dia sholat, ya, menuju sholat, maka senantiasa malaikat itu turun, ya, dan malaikat mendoakan kepada dia selama dia sholatnya. Doa malaikat. Bahkan, ya, apa doa? Allahumma sholli alaihi, Allahumma, kata malaikat, ya Allah ampunilah orang ini. Ini belum sholat, baru masuk, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa itu kata Allah, ya Allah ampunilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepada dia. Itu, ya. Wala yajalu ahadukum bi sholati man tajarrasatu, dan tidaklah seorang senantiasa di sholat ketika dia menunggu untuk sholat, maka sudah dicatat pahala sholatnya. Sholatnya belum, baru nunggu komat, udah dicatat untuk sholat, udah apa? Berkat doa malaikat, itu keutamaannya. Belum sholat, ya, itu belum sholat sudah dicatat ya Allah, apa? Sudah dicatat dia sudah melaksanakan. Berarti apa? Sholatnya diterima. Itu salah satu keutamaan. Maka, ya, di dalam lain semakin jauh langkahnya semakin baik itu. Ya, Rasul katakan, inna ajomal nas, ya, ajrun, sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya pisoti ab'atuhum ilayya, yaitu yang paling jauh dari masjidnya. Itu yang paling besar, ajum ajron, ya, itu paling besar, yaitu apa? Jalannya paling jauh. Karena setiap langkah tadi, setiap langkah 1 dosa dihapusi,
Setiap langkah 1 derajat. Kalau dari rumah kita ke sini 100 langkah, 100 derajat kita diangkat. 100 dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan. Kalau dari rumah ke sini 5 langkah, 5 derajat. Maka itu kan itu. Maka kata inna ajamu ajron. Ya, pahala yang paling besar ya ketika apa? Manusia apa? Itu di sesuatu yang paling jauh langkahnya. Gitu. Ya. Walaji tajil suatu hatta yusolihha mal iman ajamu ajrom minal lajina ya minal lajina yusra sumayanamu. Dan orang yang menunggu ya menunggu untuk sholat sampai datang sholat bersama imam, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat sendiri di rumahnya. Gitu. Itulah rawahu Muslim, hadis dan Muslim ini pahala yang sangat besar. Dan ingat, kalau sholat berjamaah setan tidak berani mengganggu kita. Setan tidak berani. Kalau sholat sendiri, setan mudah mengganggu kita. Kadang-kadang sholat bingung kita. Rakaat kedua, ketiga, itu setan mengganggu. Ya, sesuatu yang tidak diingat lagi sholat diingat. Ya, tinggal ingat sholat, lagi sholat mah ingat. Ingat duit kemana ya kembaliannya. 50.000 pakai beli rokok kemana pulangan. Tuh, kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah nggak ingat. Ya, itu. Kenapa? Karena Rasulullah jelas ya. Kata siapa? Ma min salatin fi qaryatin wala badwin ya wala tuqamu fi salata illa qad istawaja alaihi syaitan. Tidaklah 3 orang dalam satu kampung ya atau satu perdesaan mereka tidak mendirikan sholat berjamaah ya illa qad istahwaja alaihi syaitan. Mereka setan telah menguasai mereka. Ini cuma di kampung ada 3 orang sholat masing-masing. Apa? Melainkan setan telah menguasai mereka. Maka apa? Fa'alaika bil jamaah. Hendaklah kalian semua berjamaah. Fa innahu yaqulu ji'bal al-qasiyah. Ya, karena sesungguhnya serigala akan memakan, akan menerkam kambing yang sendirian. Oh, kambing itu banyakkan, serigala nggak berani. Tapi kambing yang memisahkan diri sendirian akan diterkam oleh serigala. Beda, setan kalau kita sendirian mudah banget kita. Sampai Rasul menggambarkan seperti serigala yang memakan kambing yang memisahkan diri di jamaah. Kita setan seperti itu. Kita sholat sendiri mudah setan mengganggu kita. Makanya keutamaan berjamaah, sholat kita akan mudah cepat diterima oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain, apabila ada 1 orang diterima, maka semua orang berjamaah itu diterima sholatnya. Kalau tadi kita sholat maghrib ada 40 orang, masa di 40 orang 1 pun ada yang terima sama Allah? Masa sih? Oh, ada 20 orang, masa 20 orang itu gak diterima oleh Allah Ta'ala? 1 saya terima semuanya. Itulah salah satu keunggulan sholat berjamaah. Nah ini, jadi makanya fardu kifayah di dalam mazhab Syafi'i. Wa tata'aqqad jama'atu fi sholatil fajri wal isya, dan lebih dikuatkan lagi sholat berjamaah ya, diperkuat lagi, dikukuhkan fi sholatil fajri wal isya, pada sholat subuh, sholat fajar. Di sini fi sholatil fajri, pada sholat fajar, wal isya, dan sholat isya. Karena kalimat fajar itu ada 3 pendapat. Yang pertama ada katakan fajar itu sebelum azan subuh, pas fajar kajib itu. Ya, sebelum azan itu sholat fajar. Yang kedua ada yang mengatakan sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. Yang ketiga berdasarkan hadis sholat fajar itu sholat subuh sendiri. Ya, tapi jumhur ulama kaul yang paling kuat ada sholat fajar itu ada qobliyah subuh. Yang disebutkan 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu qobliyah itu pendapat yang paling kuat. Ya, nah ini. Nah, sholat kalau di sini yang dimaksud sholat fajar di kitab ini ada sholat subuh. Lebih dikuatkan lagi berjamaah itu pada sholat subuh wal isya, dan sholat isya. Wa fil hadis, di dalam hadis, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa saja orang yang sholat isya berjamaah, maka annama qoma nisfal lail, seolah-olah dia telah sholat setengah malam. Ya, setengahnya malam. Kalau malam itu 12 jam, maka sama dengan dia sholat selama 6 jam. Sholat isya berjamaah. Seakan-akan dia sholat setengahnya malam. Wa man sholal fajr
fil jamaati. Barang siapa orang yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, maka annama qoma laila kullahu, seakan-akan dia sholat semalam suntuk sholat terus. Misalkan dia tidur, itu keutamaan sholat subuh berjamaah. Maka pahala besar sekali. Ya itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu salah satu keutamaan berjamaah. Kemudian wala yu'jaru fi tarkil jamaah, tidak ada ujur di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada ujur. Illa li ujrin sahih, kecuali ujur yang dibenarkan. Kal marodi, seperti sakit. Nah, itu ujurnya. Ya sakit itu. Ya sakit saya batuk, ini tipes, ini segala macam. Kalau saya sholat berjamaah ke masjid akan mengganggu orang lain, dan saya takut penyakit saya menyebar. Nah, itu afdalnya di rumah. Di rumah aja berjamaah dengan istri. Itu. Harus sadar, kita sadar sendiri. Ya, kalau batuk-batuk terus, saya punya penyakit segala macam, udah. Ya, itu lebih afdal di rumah. Kenapa? Tidak akan menularkan penyakit yang memviruskan pada yang lain. Dan dia mengganggu, itu lebih afdal. Jangan memaksakan diri. Di sini sakit itu. Ya, boleh ujur gitu ya. Wal matori, hujan yang besar. Awi saya banjir. Ini ujur untuk tidak berjamaah. Kemudian wal khaufi ala nafsi, takut terhadap diri. Jiwa ada yang mengancam. Kalau misalnya ini satu kampung sudah nggak aman, keluar untuk sholat isya, nyawa banyak yang hilang. Banyaknya begal. Udah sholat di rumah. Itu sholat ya, ini ujur, boleh tidak berjamaah. Ujur apa kesini, tak khawatir kepada diri ini ya. Awal atau pada harta. Kalau saya sholat berjamaah, ini lagi banyak maling, pasti harta saya ini udah ada kabar banyak yang mengincar sekarang di kampung ini, udah banyak maling, keluar sedikit habis itu rumah biasa. Nah udah sholat di rumah, itu khawatir sama harta itu ya itu. Nah ini salah satu daripada ujur-ujurnya. Wafil khabar, di dalam satu kabar disebutkan ya, kabar man sami'a nida'a falam yamna'hu min ityanil ujrut fala sholata lahu. Jadi barang siapa orang yang mendengar suara azan ya, kemudian dia tidak ada ujur untuk mendatanginya, tapi dia tidak sholat berjamaah ya, dia tidak mendatanginya, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya itu. Ya itu. Jadi orang yang tidak ada ujur ya dalam khobar. Makanya ujur tadi sakit gitu. Ya. Di sini apalagi ujur selain sakit, selain hujan besar atau disebutnya sih wa minal ajari aidon, dan termasuk ujur juga untuk tidak sholat jamaah syiddatul hari, udara sangat panas sekali. Ya, saya nggak kuat loh, kalau keluar ini panas ya, saya alergi kulit, kena panas sedikit gatal-gatal. Ya, itu sama, itu ada ujur kalau memang saya panas sekali. Wasiddatul bardi, sangat-sangat dingin sekali, nggak kuat. Udah pakai baju 4 masih dingin juga, harus di rumah, nggak bisa keluar. Nah, itu ya ujur. Wasiddatul ju, termasuk ujur apa? Sangat lapar. Saya nggak, ini harus makan dulu ya, saya baru makan nih. Oh saya sholat udah nggak husul ya, apalagi ini imamnya lama. Imamnya lama, udah pas sholat ini aduh lapar nih. Di sini wasiddah tuh sangat lapar sekali ya itu. Ada nggak sangat lapar sekali ya? Makanya kamu sholat maghrib sore makan pula itu berjamaah ini ya itu ya itu. Wasiddatul aksi, dan sangat haus ya, sangat haus. Itu juga ya, ini salah satu daripada ujur-ujur daripada sholat berjamaah. Nah, itu sholat tentang keutamaan. Nah kemudian apa sih syarat-syarat sholat berjamaah? Syaratnya saya sebutkan syurutul jamaati wa adabuha,
syarat-syarat berjamaah dan adab-adabnya. Wa min syurutiha, syarat-syarat sholat berjamaah, an ya'lamal ma'mum, ya, binti qawli imamihi, ya itu. Ya, syarat yang pertama adalah makmum mengetahui perpindahan imam. Gerakan imam melihat, ya, melihat gerakan imam. Jika imam tidak kelihatan, maka lihat saf yang di belakang imam. Maka saf kedua lihat saf ke satu, saf ketiga lihat saf yang kedua gerakannya. Jika tidak lihat, maka boleh mendengar suara imam. Allahu Akbar, itu kepindahan. Sami Allah liman hamidah. Itu harus mengetahui, makmum mengetahui perpindahan imam itu, ya. Kemudian wa alla yuqaddima alaihi fil mauqifi, makmum tidak berdiri di depan imam, ya. Ini imam, ini mau depan dikit, ya. Imam, makmum itu di belakang imam maupun sedikit. Ada di sejajar tetap sah, tapi makruh. Sejajar sah tapi kecuali buat perempuan. Kalau perempuan, imamnya dengan makmum sejajar. Jadi nanti gak kelihatan imamnya siapa. Kenapa? Untuk menghindari, ya, karena tadi orang kadang dengar suara perempuan tertarik, siapa itu perempuan? Lihat mana imam tahu tinggal itu kan itu perempuan itu. Kalau perempuan disunahkan sejajar. Kalau ada belakang tetap sah aja, tapi disunahkan ya sejajar. Nah, kalau imamnya di depan imam, maka dianggap tidak sah, gitu ya. Kalau tidak sah, berjamaah itu ya tidak sah juga sholatnya, ya itu. Kemudian wa alla yakuna bainahuma ha'il yamna umurur. Yang ketiga, tidak menjadikan di antara makmum dengan imam itu ada penghalang yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Tidak ada penghalang, ya itu. Kemudian ya kasubak, seperti jendela. Contoh, kita imam di sini, imamnya sholat di sini nih, belakang ini jendela ini nggak sah, halangan. Beda kalau di belakang pintu buka sampai sana, ini, ya itu nggak subak, ya itu, ya itu, ya yang di samping sini nih, itu kan tidak nyambung ke imam, itu ya itu. Nah itu apa? Di sini contoh kasubak, seperti jendela. Itu ya itu. Maka kalau orang dulu bikin masjid pasti sih ada pintu, itu Jumat sudah dibuka, sudah nyambung tapnya ke belakang, ya kan. Orang dulu ini pasti ada pintu di ujung nih, ujungnya ada pintu nih, ya. Di pintu nggak di tengah, di depan ada satu. Orang dulu bikin masjid itu begitu, karena nanti dia ngerti fikih gitu. Ya begitu Jumatan dibuka pintunya, ya. Kadang sekaligus suka khotib lewat sini, kadang kalau nggak lewat belakang itu apa, supaya sapnya nyambung belakang gitu. Tidak ada yang menghalangi itu, ya itu. Nah kemudian ya wa kaza yustaratu fi ghairi masjid, itu ya disyaratkan bagi yang di luar masjid. Nah, yang di luar, kalau di masjid gak jadi masalah. Di dalam masjid, ya. Nah, yang pertanyaannya sekarang, ini di samping ini masjid atau pelataran? Nah, nanti hukumnya beda. Kalau masjid, orang haid nggak boleh duduk di situ. Kalau masih masjid pasti boleh. Tapi kalau bukan masjid, halaman pelataran, itu sana hukumnya. Berarti perempuan duduk sini nggak bisa. Kalau itu dihukum ke masjid, itu tergantung yang membangunnya. Bukan kita bukan itu. Siapa diniatkan itu apa? Masjid atau kalau emang nyambung masih masjid, ya sah atau tanpa di sini. Ini syarat di luar masjid. Gitu. Ya itu. Kalau masjid nggak apa-apa, lantai 2 satu masjid gitu. Tapi kalau bukan masjid, ya di rumah sakit misalnya masjid, suatu lantai 2 satu imam lantai 1 nggak sah. Nah, itu nggak nyambung karena bukan masjid. Gitu. Ya itu karena bukan masjid. Ya, saya tidak bisa menentukan apakah ini masjid, tergantung siapa yang membangun masjid ini, siapa di awal masjid, apa itu termasuk masjid atau tidak. Kalau dikatakan masjid sah-sah saja. Ada satu
masjid di sini ya, ini di luar masjid. Kemudian wa alla yakuna wa an yumkinu usul al ma'mum ila imam bi ghairi ijwaril qaul. Karena Pak dimungkinkan sampai ya makmum ke imam tanpa membelakangi. Ya, contoh kalau di sini untuk sampai ke imam muter ke belakang, nggak bisa mundur. Tapi kalau di belakang sana sah, ada jendela juga, bisa jalan. Pintu ini kebuka, masuk sini. Ibaratnya, ya. Ini, jadi kalau belakang sana, kalau pada jendela sah. Kenapa? Karena bisa sambung ke imamnya tanpa membelakangi, tanpa muter. Itu, ya. Ibaratnya kalau saya imam sih, nyamanya muter gini. Ya, kalau di sini muter. Tapi kalau di sini belakang sana bisa jalan sini, ibaratnya pas pintu ini bisa geser sini, langsung nyambung ke imam. Ya, tapi kalau yang di samping sini untuk sampai ke imam kemana? Berarti balik badan. Itu dengan membelakangi, itu kan? Dengan membelakangi. Sama kalau yang di luar masjid tangga, ketika dia menyambung ke imam, tangganya apa? Tadi membelakangi turunnya. Maka kalau di luar masjid dianggap tidak sah. Ada 2 lantai itu. Ya, kalau di masjid masih sah. Itu ya, itu. Nah, makanya di sini kembali kepada awal siapa yang buat ini. Di sini sampainya imam makmum pada masjid tanpa membelakangi, tanpa memutar badan. Itu. Oh, memutar badan kan dia udah membelakangi kiblat. Ya itu. Kemudian wa alla yakuna bainahu ya hailun yang ya, dan tidak menjadikan di antara imam dan makmum itu penghalang yang mencegah untuk melihat. Tadi sudah dijelaskan. Ya, di awal itu mengetahui perpindahan imam, berarti harus melihat. Ketika tidak bisa melihat, boleh dengan mendengar suara. Ya. Wa alla yajida ma bainahuma ala salasi mi'ati jira'in takriban. Dan jarak antara imam, makmum dan imam ini apabila salat berdua ya, itu tidak lebih daripada 300 hasta. Ingat sekali lagi, ini syarat untuk di luar masjid. Jarak antara makmum dan imam itu tidak lebih daripada 300 hasta. Artinya maksimal 300 hasta. Kalau sehasta ini 50 cm, berarti 150. Ya, itu 150. 300 hasta itu 150 meter. Ya itu. Nah itu kalau di luar masjid. Misalkan nih, ini imam sini. Ini misalnya anggap bukan masjid, ini bukan masjid. Ini imam. Ini kosong. Salat cuma berdua. Karena yang namanya salat berjamaah itu ada 2 orang udah sah, 1 imam, 1 makmum. Kosong, dia salat paling belakang tuh. Nah, jarak dari sini ke sana ada nggak 300 hasta? Itu. Ya, 300 hasta. Kalau misalnya lebih dari 300, berarti salat di sana dia tidak sah, di ujung tembok sana. Ya, itu. Ya, tapi kalau ini ada yang sab, dia itu sab terakhir. Sab terakhir sampai dia ada nggak 300 hasta. Misalkan ini masjid penuh sampai jalan. Sana ada jalan raya seberangnya. Nah, di sab terakhir sampai dia ke seberangnya ada nggak 300 hasta. Jadi bukan dari imam dihitungnya, dari sab yang terakhir. Kalau sudah ada sabnya, itu ya, itu pas salat berjamaah. Ini dan harus al-muwafaqah. Muwafaqah itu sama gerakannya ya, meskipun beda niat, tetap sah. Beda niat ya, yang penting gerakannya sama. Ya, misalkan ya ada orang sholat zuhur tapi niatnya kodo, di belakang niatnya adaan bermakmum, tetap sah. Kenapa? Karena gerakan sama. Ya, kecuali imamnya sholat maid, makmum sholat zuhur, belum sah. Itu kan gerakannya beda, ya. Atau imamnya sholat gerhana, ya, makmumnya sholat zuhur. Kenapa? Kan gerhana 2 kali ruku, 2 kali ruku, ya, 2 kali baca al-fatihah, 2 kali pindah. Itu beda, dia harus muwafaqah. Nah ini ya, ini di dalam sholat berjamaah. Nah, adapun ada pada sudah habis waktunya. Ya, boleh. Ya. Kalau kita bahas, misalnya kita membuat masjid, ya. Kita berkesentuhan dengan istri kita. Ya. Itu bagaimana? Sah atas kita atau kita atas semua? Ya.
Kalau kita bersentuhan kulit, ya bersentuhan kulit ya. Kalau bersentuhan kulit dengan istri, istri itu dianggap bukan mahram. Ya, berarti batal wudunya. Ya, itu pendapat kecuali memang ada yang tidak membatalkan seperti Imam Malik. Imam Malik tidak membatalkan kecuali kalau ada syahwat. Ya, kalau ada syahwat batal. Ya, kalau Imam Syafi'i ada syahwat, tidak ada syahwat itu batal wudunya. Ya, kenapa? Istri bukan mahram. Ya, istri bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikah. Itu nikah itu tidak menjadikan seorang jadi mahram. Nikah itu hanya menghalalkan yang tadinya haram jadi halal dengan kalimat akad. Zina itu haram, dengan nikah jadi halal, tapi tidak menjadikan seorang jadi mahram. Tetap dia bukan mahram. Nah, makanya semua ulama berpendapat istri itu bukan mahram. Hanya tadi perbedaannya di Imam Malik kalau ada syahwat batal. Kalau tidak ada syahwat tidak batal wudunya. Tetapi di Imam Syafi'i ada syahwat, tidak ada syahwat tetap batal wudunya. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita Indonesia itu rata-rata mayoritas bukan dari dulu emang bermadzhab Syafi'i. Di dunia diketahui Indonesia itu Syafi'i. Ya, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei itu Syafi'i di dunia diakui. Itu. Nah, maka kalau di kita bersentuhan kulit laki dan perempuan itu batal. Berarti apa? Berarti wudunya batal, berarti wudu lagi. Sampai di masjid ya wudu lagi begitu. Itu, ya. Itu. Lagi. Ya. 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 Di Mekah itu ya ada beberapa keistimewaan kota Mekah itu beberapa pengecualian. Gitu. Seperti di Mekah tidak ada waktu yang dilarang. Kapan saja boleh sholat di Mekah itu ya itu. Ya, kedua di Mekah kadang sampai jalan itu nyambung satu terus sama. Ya, kadang kurang di 300 hasta sampai ke jalan raya juga itu kan. Karena terus nyambung jalan pun ditutup itu. Ya. Nah, itu kan cuman ada orang yang tidak berilmu. Ini diikuti oleh Indonesia. Sholat di hotel udah kelihatan. Ya, itu kan apa tower tuh ya itu soalnya kenapa pada saat sini nggak nyambung itu saya sapnya ya, naik ke atas itu kedua itu udah di luar luar masjid itu. Nah itu jadi keempat kalau Indonesia kok di Mekah pada saat kamu itu yang sholat di hotel orang berilmu atau enggak? Kalau orang berilmu pasti turun itu banyak orang di Indonesia mengikuti itu. Saya pernah bertemu ada salah satu dia majlis talib ya di sini laki-laki terus ada lapangan ya terus itu perempuan dan itu ketutup jaraknya udah jauh sekali terus bermakmum pada yang laki-laki. Saya tidak sah hiji udah ada terserang oleh lapangan besar ya kedua kan kedengaran suara iya kelihatan ini jadi jarak sak udah lebih 3 hasta terus udah ketutup oleh tembok nyambungnya itu ada hail itu antara sama laki-laki. Dan apa? Itu di Mekah pada di hotel sholatnya. Ya, pada di hotel itu. Ya, maka kita ikuti yang di hotel itu orang yang awam atau yang berilmu. Itu ibaratnya tuh. Rata-rata orang yang awam gitu. Jadi orang malas ke Mekah, ketempoi di dia. Itu salah satu di Mekah itu, ya. Lagi. Ada yang mudah-mudahan ya adab-adabnya nanti aja. Ada adab berarti kepada adab-adabnya lebih abdul mana kita sholat jamaahnya ada 3 orang, maksud jamaahnya 10 orang di rumah itu. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah ya, sehingga dengan berjamaah ini terbinanya hati kita memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. Gitu ya, itu untuk berkuat dengan sholat berjamaah dengan zikir bareng itu para ulama untuk memperteguhkan hati kita. Kenapa sekarang kita banyak cerai-berai? Karena udah banyak lagi tidak sholat berjamaah, zikir dengan berjamaah aja hatinya kemana-mana. Walaupun biasa di sini, tapi hatinya kemana-mana. Mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah Taala ya di jalan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW sehingga kita kembali kepada dalam keadaan kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim, wa'afana rahman, wa'afana rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusami ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وترقانا من بعد تفرقا معصوما منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب لنا منك يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.